Kenalkan, saya Yuwana Sondang Reseria Marpaung, mahasiswa Urindo kelas 36E. Hari ini saya akan menjelaskan dan berbagi tips and trick tentang tetap sehat mental selama pandemi COVID-19. Sebelumnya kita itu harus tahu dulu apa itu artinya sehat mental. Sehat mental adalah kondisi seseorang atau individu dalam keadaan sejahtera. Dia mampu mengenali potensi dalam dirinya, dia mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan bahkan berkontribusi terhadap lingkungannya. Mengapa pada masa pandemi COVID-19 banyak yang mengalami stres atau burnout? Karena coronavirus merupakan suatu penyakit yang baru, yang belum tahu obatnya, yang bahkan dapat mengubah secara instan pola atau kebiasaan semua orang. Terutama bagi para nakes yang mengalami burnout itu karena pada saat kerja mereka itu menggunakan APD, di mana APD itu membatasi ruang geraknya, sehingga mereka selalu bersifat siaga dan waspada secara terus-menerus. Yang kedua, tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi karena banyaknya pasien dan jam kerja yang semakin panjang. Yang ketiga, para nakes ini mendapatkan stigma yang buruk karena dianggap dapat menularkan virus ke lingkungan sekitar. Padahal, nakes-nakes juga mengalami ketakutan tersendiri dalam dirinya karena mampu membawa virus bagi anak ataupun orang tua di rumah. Telah banyak dilakukan penelitian terkait stres pada masa pandemi, seperti Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa UI telah melakukan penelitian pada 2.155 perawat di rumah sakit dan puskesmas, dan didapatkan 70%-nya mengalami rasa ketakutan, rasa kecemasan, dan tegang. Dan ada 50% perawat yang mengalami kesulitan tidur. Bahkan ada 1,3% yang memiliki hasrat untuk bunuh diri. Selain itu, Lee et al. Pada tahun 2020 melakukan penelitian pada 1.563 tenaga medis dan didapatkan 50%-nya mengalami kecemasan, 40%-nya mengalami gangguan tidur. Mengapa stres dapat mengakibatkan hal-hal tersebut? Karena pada saat kita stres, hormon kortisol yang ada di dalam tubuh itu muncul dan mengakibatkan efek yang negatif pada tubuh sehingga timbul psikosomatis. Lalu, apa yang dapat kita lakukan agar kita tetap sehat mental? Kita dapat melakukan manajemen stres. Manajemen stres itu adalah kondisi di mana seseorang mampu mengontrol atau mengendalikan emosinya sehingga mereka dapat mengenal penyebab dan apa dampaknya dan bagaimana cara mengontrol stres yang timbul dalam diri. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap sehat mental? Yaitu manajemen stres. Manajemen stres itu adalah kondisi seseorang mampu mengenali apa penyebab stresnya, apa teknik-teknik mengelolanya, sehingga dia mampu hidup lebih baik lagi. Caranya, pertama, kita harus melakukan kajian tanda dan gejalanya menggunakan kuesioner pada Self-Reporting Questionnaire 29 atau SRQ29. Sekarang saya akan berbagi cara manajemen stres. Yang pertama adalah cara fisik, yaitu kita latihan tarik nafas dalam. Saya akan memperagakannya sambil menjelaskannya. Anda dapat duduk ataupun tidur dan cari posisi senyaman mungkin. Kemudian tutup mata, tarik nafas yang dalam, tahan selama 3-5 detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Anda dapat mengulanginya 3-4 kali sehari. Yang kedua adalah relaksasi otot progresif, yaitu adalah latihan mengencangkan dan mengendurkan otot-otot dari pipi sampai kaki selama bernafas. Contohnya itu adalah kembungkan pipi, mulut mencucu, kemudian kerjitkan dahi, tempelkan dagu pada dada, posisi memeluk, atau merenggangkan tubuh dengan mengangkat tangan menjauhi badan sampai membentuk lengkungan. Anda dapat melakukannya 3-4 kali sehari. Yang ketiga adalah mengelola emosi. Ada quote yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Karena pada saat kita bergembira, tubuh ini mengeluarkan hormon endorfin yang dapat meningkatkan imunitas sehingga kita tetap terjaga kesehatannya. Caranya adalah melakukan hal-hal yang kita sukai seperti melakukan hobi, melakukan perjalanan ke tempat yang kita senangi, atau mengunjungi orang-orang yang kita sayangi. Keempat adalah mengelola pikiran. Terdapat berbagai teknik yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah berfokus pada 5 jari. Saya akan mempraktekkannya, Anda dapat mengikutinya di rumah. Angkat ke-5 jari Anda, tatap dan fokus pada 5 jari, tarik nafas yang dalam,
Tutup mata, kosongkan pikiran. Ikuti aba-aba saya. Pertemukan ibu jari dan jari telunjuk. Bayangkan pada saat Anda merasa sehat, bugar, tidak ada sakit penyakit, tubuh terasa ringan dan segar. Kemudian pertemukan jari tengah dengan ibu jari. Bayangkan keluarga yang Anda sayangi, orang tua yang Anda sayangi, dan keluarga yang peduli pada Anda. Pertemukan ibu jari dengan jari manis. Bayangkan ketika Anda mendapatkan apresiasi, penghargaan, reward atas prestasi yang Anda miliki. Betapa senangnya Anda pada saat itu. Yang terakhir, pertemukan ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan ketika Anda ada di suatu tempat yang Anda sangat sukai, yang Anda sangat impi-impikan. Kemudian sekarang buka mata dan ulangi 3-4 kali dan rasakan manfaatnya. Yang selanjutnya adalah modifikasi lingkungan. Lingkungan terdiri dari dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu adalah menciptakan suasana rumah yang rapi, tenang, aman, nyaman. Itu dapat meningkatkan rasa tenang pada diri. Bisa menambahkan musik ataupun tanaman hijau ataupun bunga yang dapat membuat hati semakin tenang. Kemudian lingkungan sosial, yaitu kerabat terdekat, orang tua, anak. Tetap jalin koneksi walaupun selama masa pandemi kita dapat selalu terkonek melalui media sosial. Kemudian adalah membangun spiritual, yaitu kita melakukan ibadah, kita berdoa bersama keluarga, membaca buku-buku kitab agama. Take home page dari penjelasan saya tadi adalah bahwa rasa tertekan, rasa takut, panik, cemas merupakan hal yang wajar terutama pada masa pandemi COVID-19. Namun jika masalah psikologis tersebut memanjang dan sulit dihadapi, Anda harus mendatangi pusat layanan kesehatan. Lakukan olahraga yang rutin, konsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan imunitas. Stres itu tidak dapat dilawan, namun kita dapat mengelolanya dengan manajemen stres. Sekian dan terima kasih.